Hari ini kita akan belajar tentang laju reaksi. Sebelum kita masuk, kita harus mengetahui kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan menentukan order reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Kedua, menyajikan hasil penelusuran informasi, cara-cara pengaturan, dan penyimpanan bahan untuk mencegah perubahan fisika dan kimia yang tak terkendali. Indikator yang akan kita capai yang pertama itu menjelaskan pengertian kemolaran. Yang kedua itu menentukan konsep laju reaksi. Yang ketiga itu menjelaskan hubungan laju reaksi dan koefisien laju reaksi. Yang keempat menuliskan persamaan laju reaksi dan order reaksi. Yang kelima menjelaskan penentuan order reaksi. Dan yang keenam menggambarkan grafik order reaksi. Yang pertama itu kemolaran. Kemolaran adalah banyaknya mol zat terlarut dalam setiap liter larutan atau konsentrasi suatu zat larutan yang menggambarkan jumlah mol zat terlarut dalam setiap liter larutan. Rumus kemolaran itu kita dapat lihat pada slide. Keterangannya juga kita dapat lihat pada slide. Jika jumlah zat terlarut dinyatakan dalam satuan gram dan volume larutan dinyatakan dalam mililiter atau sentimeter kubik, dirumuskan sebagai M sama dengan gram per mr dikali 1000 per volume. Kita lihat contoh soalnya. Hitunglah kemolaran glukosa apabila 17,1 gram sukrosa dilarutkan dalam air sehingga volume larutan menjadi 500 ml. Diketahui massa sukrosanya 17,1 gram, mR sukrosanya 342, volume sukrosanya awalnya kan 500, kita rubah dia ke liter menjadi 0,5 liter. Ditanya mol, maka rumus yang kita gunakan adalah N sama dengan gram per mR. Sehingga untuk mencari molnya itu kita menggunakan M sama dengan N per V, sehingga mendapatkan hasilnya 0,1 molar. Konsep laju reaksi. Reaksi-reaksi kimia berlangsung dengan kecepatan reaksi yang berbeda-beda. Ada reaksi yang cepat dan ada reaksi yang lambat. Misalnya, pembakaran kertas menjadi abu adalah contoh reaksi cepat, sedangkan perkaratan besi adalah contoh reaksi lambat. Perhatikan grafik ini. Dalam ilmu kimia, kecepatan reaksi atau laju reaksi menunjukkan perubahan konsentrasi reaksi atau hasil reaksi per satuan waktu, di mana dalam reaksi, konsentrasi reaksi dalam suatu reaksi kimia semakin lama maka semakin berkurang, sedangkan hasil reaksinya semakin lama akan semakin bertambah.
Dengan demikian, laju reaksi dapat dinyatakan sebagai pengurangan konsentrasi reaksi per satuan waktu atau penambahan konsentrasi hasil reaksi per satuan waktu. Sehingga dapat dirumuskan laju reaksi itu sama dengan perubahan konsentrasi per perubahan waktu. Hubungan laju reaksi dan koefisien laju reaksi. Dalam stokiometri, perbandingan koefisien reaksi menyatakan perbandingan mol per reaksi atau hasil reaksi. Kita lihat pada reaksi berikut. Dalam stokiometri, perbandingan mol berbanding lurus dengan perbandingan koefisien reaksinya. Tapi dalam suatu reaksi kimia, laju reaksi suatu zat berbanding lurus dengan koefisien reaksi zat tersebut, sehingga mendapat reaksi demikian. Berikut persamaan laju reaksi dan order reaksi. Dalam hubungan kualitatif antara konsentrasi reaksi dan laju reaksi dinyatakan dalam suatu persamaan, yaitu persamaan laju reaksi. Kita dapat lihat pada reaksi jenis-jenis order reaksi. Yang pertama, order reaksi nol. Kedua, order reaksi 1. Yang berikut order reaksi 2. Berikut order reaksi 3. Penentuan order reaksi dan persamaan laju reaksi. Laju reaksi ditentukan melalui suatu percobaan, yaitu dengan mengukur banyaknya reaksi yang dihabiskan atau banyaknya produk yang dihasilkan pada selang waktu tertentu. Lihat pada reaksi 2NO bereaksi dengan O2 menghasilkan 2NO2. Perhatikan pada reaksi atau pada percobaan di bawah. Yang berikut itu berdasarkan data di atas, tentukan order reaksi dan persamaan laju reaksinya. Yang pertama yang kita tentukan adalah order reaksi NO. Order reaksi NO itu sama dengan 2. Grafik order reaksi. Yang pertama, grafik order 0. Dari grafik ini menunjukkan bahwa konsentrasi tidak mempengaruhi laju reaksinya.
Yang berikut grafik kode 1. Dari grafik tersebut menunjukkan setiap perubahan konsentrasi 1 kali laju reaksi naik 1 kali dan setiap perubahan konsentrasi 2 kali laju reaksi naik 2 kali. Yang berikut order reaksi 2. Dari grafik ini menunjukkan bahwa setiap perubahan konsentrasi 1 kali laju reaksinya naik 1 kali, tetapi setiap perubahan konsentrasi 2 kali, maka laju reaksinya naik 4 kali. Tugas yang pertama, nomor 1, menentukan kemolaran dari 0,05 mol NaOH dalam air dengan volume 200 ml larutan.